Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, saya Bung Jos Bimasina. Mohon maaf agak terlambat sedikit karena persiapan-persiapan. Dan malam hari ini kita jumpa dengan acara talk show seperti biasa di hari Senin malam. Namun tema malam hari ini sedikit lepas dari LKPJ karena ada satu atau dua hal. Dan di ujung telepon sudah ada narasumber yang terhormat Bapak Nur Sulih, juga Ketua DPRD Kabupaten Batu Timur, Bung Yani dan Ibu Juwita. Sementara Pak Cilik dan kemudian juga Bung Bodawo lagi ada kesibukan kemungkinan. Dan saya sapa dulu di ujung telepon ada Pak Nur Sulih yang lagi di jalan. Selamat malam, assalamualaikum Pak Nur Sulih. Waalaikumsalam, selamat malam Pak Jaing, Bapak Ibu semua. Ya. Selamat malam. Oke, baik. Terima kasih Pak. Selamat jalan. Sampai di mana Pak posisi Pak? Ini pas masuk pagar ini, masuk Rujab. Oh iya, oke. Dari nengok Ibu tadi dari Cibung. Oke, baik. Berarti masih bisa dilanjutkan ya. Oke, selamat malam Bung Yandi. Assalamualaikum. Selamat malam para pemirsa Monika Surya dimanapun berada, dan selamat malam juga rekan-rekan Narsum. Salam sehat. Oke, baik, terima kasih. Selamat malam dan salam sehat. Untuk pendengar Monika PM nanti saya kasih waktu untuk bisa gabung di 0853 4833 7793. Bu Juwita, halo, selamat malam Bu Juwita. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam pemirsa Radio Monika, dan selamat malam kawan-kawan narasumber. Salam sehat. Oke, baik, terima kasih. Ya, langsung aja dan waktunya agak sedikit lambat. Pak Nur Sulih sudah sampai tempat Pak? Sudah sampai tempat lagi buat tas. Oke, baik. Bisa kita langsung Pak ya, lanjut ya Pak ya. Silakan, ya. Silakan. Oke, baik. Pak Nur Sulih, saya akan minta pendapat Bapak terkait dengan ASKAP PSSI Batu Timur berupaya melahirkan generasi sepak bola tangguh. Kemudian melalui koordinasi dan konsolidasi Asosiasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Kabupaten Batu Timur, ASKAP PSSI Batu Timur bersama ESKO dan Komisi Kepengurusan merencanakan pembinaan kelompok umur pemain sepak bola demi kemajuan sepak bola di Kabupaten Batu Timur. Ini adalah satu planning yang baik Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian tahapan pertama rencana tersebut sudah berjalan, yakni dengan digelarnya rapat koordinasi dan konsolidasi oleh ASKAP PSSI Batu Timur, kata Ketua ASKAP PSSI Batu Timur Nur Sulistyo SPDI Sabtu 5 Juni 2021 kemarin. Kemudian menurut Nur Sulistyo yang juga Ketua DPD Batu Timur, ini adalah koordinasi dan konsolidasi tersebut dibahas program-program untuk kemajuan sepak bola di Kabupaten Batu Timur. Kemudian juga Nur Sulistyo memaparkan hasil rapat tersebut merupakan saran, pendapat, dan masukan untuk melakukan pembinaan sepak bola, khususnya untuk permainan muda yang tangguh. Untuk pemain muda yang tangguh maksud saya. Pembinaan ini tentu kita lakukan melalui kerjasama dengan pemerintah daerah, ESKO, dan komisi-komisi yang ada di pengurusan. Program ASKAP PSSI Batu Timur ke depan juga melakukan pembinaan pemain mulai dari usia 13 tahun sampai kelompok umur 15 tahun dan seterusnya, mungkin yang tua ikut. Pak Nur Sulih, mohon bisa dikasih penjelasan Pak. Nanti selain ini juga ada sedikit yang akan kita bincangkan, diskusikan bersama narasumber yang sudah ada di studio. Silakan Pak. Halo Pak Nur. Dengar? Ya, siap. Ya, silakan dengar. Silakan Pak. Baik, selamat malam seluruh kawan-kawan dan para pemirsa di Batu Timur. Berkaitan dengan ASKAP PSSI Kabupaten Timur, memang benar ya, seperti itu kurang lebih yang disampaikan kawan-kawan di media. Berkaitan dengan SK yang sudah kami terima kurang lebih seminggu lah sebelum Lebaran kemarin. Kemudian dalam upaya kita untuk kembali menggalakkan olahraga sepak bola, kami yang tergabung dalam pengurus PSSI Batu Timur kemarin melakukan rapat koordinasi dan konsolidasi bersama-sama dengan rekan-rekan pengurus yang terdiri dari beberapa kalangan ya. Ada kawan-kawan dari pemerintah daerah, ada juga dari tokoh-tokoh masyarakat, pengusaha, ada juga rekan-rekan dari media. Nah, dari konsolidasi yang kami
lakukan tersebut, kita berupaya membangun komunikasi dengan seluruh pengurus, minta saran dan pendapat berkaitan dengan penguatan dan juga pemantapan untuk program PSSI. Tentunya ya program-program yang memang bisa kita laksanakan, bisa kita upayakan tercapai secara maksimal. Nah, sehingga kemarin dari hasil rapat kita itu disepakati untuk menetapkan beberapa program yang intinya adalah tujuan kita adalah melakukan pembinaan terlebih dahulu ya. Sifatnya pembinaan buat anak-anak kita dalam cabang olahraga sepak bola, yang mana pembinaan itu nanti terdiri dari beberapa kategori ya, ada kelompok umur. Kelompok umur itu ada 13, 15, dan 17. Nah itu untuk kategori kelompok umur itu biasanya karena mereka itu usia pelajar, maka kita akan melakukan sejenis kompetisi ya. Tapi tentunya tidak kompetisi terbuka seperti halnya yang seharusnya dilakukan sebelum kita pandemi. Mungkin nanti antara sekolah kita bikin seperti trofeo atau sejenisnya, atau persahabatan antara sekolah, yang mana dari situ ya yang kita rencanakan kemarin terlihat beberapa bakat ya, tentunya akan muncul beberapa bakat atau anak-anak yang berbakat, sehingga itu adalah persiapan kita untuk melakukan Piala Suratin. Nah, karena PSSI kan punya Piala Suratin. Nah, setelah Piala Suratin itu juga nanti ada Porprov. Tentunya habis Piala Suratin adalah Porprov. Porprov itu anak-anak di bawah usia 23 tahun. Nah, artinya kita membina dari kelompok umur yang mana setelah kelompok umur yang kita bina itu anak-anak sekaligus berjenjang akan mengikuti Piala Suratin, kemudian setelah Suratin bertemu lagi dengan Porprov, setelah Porprov biasanya itu ketemu lagi dengan Liga 3. Nah, seperti itu. Jadi itulah yang kita mantapkan kemarin bersama kawan-kawan. Iya. Sebab itu dalam kesempatan itu juga saya meminta support dan dukungan kepada kawan-kawan semua. Artinya saya mencoba membangun komunikasi terbuka dengan kawan-kawan supaya komunikasi kita nyaman, karena PSSI ini kan olahraga yang merakyat ya, kita tidak bisa melaksanakan sendiri, saya tidak mampu melaksanakan sendiri. Oleh sebab itu salah satu upaya yang saya bangun adalah membuka komunikasi dengan kawan-kawan semua, melibatkan kawan-kawan yang ada di struktur kepengurusan ASKAP PSSI Kabupaten Timur. Di periode saya sesuai dengan SK itu adalah 2021 sampai 2025. Demikian Pak Jeng sementara. Iya, oke. Terkait dengan PSSI berarti di dalamnya ada di dalam KONI, Pak ya? Iya, PSSI itu adalah salah satu cabur ya, Iya, di cabur di KONI Bartim, KONI, oke. salah satu cabur. Pak, terkait dengan KONI, Pak. Kan sampai saat Iya. ini KONI masih dipegang langsung oleh Bupati Batu Timur kan, ketuanya. Baik. Ini seperti apa, Pak? Dan kenapa harus Bupati dan harus juga Ketua DPRD yang menjabat permasalahan olahraga ini, Pak? Baik. Berkaitan dengan KONI ya, tentunya ini ya bukan ranah saya ya untuk menyoroti masalah ini. Kalau PSSI tidak harus Ketua DPRD sebenarnya ya, siapa saja silakan boleh. Nah, berkaitan dengan posisi saya di PSSI adalah artinya semangat saya, kepercayaan kawan-kawan memilih saya kemarin, mempercayakan untuk mengelola PSSI. Memang kita lihat ya kawan-kawan kalau di PSSI ini memang harus lebih banyak punya waktu, kemudian juga mau bersosial dengan kawan-kawan untuk membangun dan juga menguatkan sepak bola. Seperti itu Pak Jeng. Iya, oke, baik Pak. Oke, baik Pak Nur Sulis, ditahan sejenak, ada waktu untuk Bung Yani mungkin bertanya. Silakan Bung Yani, ada waktu. Ada Pak Nur Sulis, silakan. Oke. Perubahan tema mendadak malam ini ya. Iya. Iya. Selamat malam Pak Ketua. Ya, selamat malam Bang Yandi. Ya. Dengan tingkat kepadatan yang sangat sibuk saat ini,
di DPRD, Pak Ketua masih sempat untuk duduk sebagai Ketua PSSI melakukan pembinaan olahraga di PSSI, di mana PSSI ini adalah bukan sebuah organisasi induk olahraga yang kecil, tapi kunci dari olahraga rakyat, kunci dari olahraga orang banyak, kunci dari olahraga yang memang menjadi kegemaran seluruh rakyat Barti. Ada satu pertanyaan saya, Pak. Sumber dana PSSI ini untuk melakukan pembinaan ini dari mana? Langsung dijawab ini, Bang Yandi. Ya, kita dialogis Iya, saja. dialog. Terima kasih. Dialogis saja. Baik, jadi semenjak kemarin, memang seperti saya sampaikan di awal ya, setelah kami berkoordinasi dengan kawan-kawan di Asprop, Asosiasi Provinsi, memang untuk olahraga sepak bola itu dituntut orang-orang yang punya waktu, kemudian juga didukung finansial. Karena kita lebih banyak sosialnya kalau dari bola itu. Jangan berpikir kita sifatnya bisnis, apalagi mencari untung. Saya secara pribadi memang hobi saya adalah sepak bola. Dari sebelum saya menjabat Ketua DPRD, memang kita adalah suka main bola, ya. Pemain bola, tapi tidak pemain profesional, cuma kampungan. Jadi sudah biasa membawa anak-anak mengikuti tarkam-tarkam sampai ke luar kabupaten tuh biasa. Jadi ya disitulah kita Ya, sumber dananya, Pak. Sumber dananya. Ya, baik, saya ceritakan dulu ya. Itu biasanya disitulah dituntut kita bersosial, bahkan dana pribadi. Nah, kemudian dari PSSI yang sekarang kita kendarai bersama dengan kawan-kawan, semenjak kita melakukan kongres kemarin, kongres itu kemarin kita patungan dengan kawan-kawan untuk melaksanakan kongres. Ya, karena Asprop sudah menyurati kami, kemudian memandatkan surat mandat kepada saya untuk melaksanakan kongres, ya sehingga kita laksanakan, dan saya minta bantuan kemarin dengan kawan-kawan saya untuk melaksanakan kongres, dan alhamdulillah kongres itu sudah terlaksana. Kemudian dari anggaran KONI itu memang ada anggaran untuk masing-masing cabur, dan sampai saat ini saya belum menerima untuk pembinaan cabur olahraga PSSI. Kemudian besarannya pun kita belum tahu, hanya saja masing-masing cabur sesuai dengan syarat dan ketentuan itu ada dana pembinaan dari pemerintah. Yang besarannya kita tidak tahu, kalau saya dengar dari kawan-kawan kemarin yang sudah tuh ya ada yang 5 juta tergantung dengan kegiatan yang dilaksanakan, ya. Yang sudah tuh uang pembinaan mereka 5 juta per tahun. Seperti itu, Bang Yandi. Jadi iya. kalau Saya tangkap sudah. iya, jadi Intinya kalau saya tangkap, Pak Ketua. Jadi artinya selain berharap besar dari dana KONI, ya kan, bahwa dituntut juga pengurus PSSI untuk bisa berjiwa sosial yang tinggi, karena betul. itu yang bisa saya tangkap ya, Pak ya. Betul. Nah, jadi saya tambahkan begini sebelum lebih jauh, mungkin ya salah satu alasan kawan-kawan mempercayakan ke kita, memang seperti yang disampaikan kemarin adalah mereka kawan-kawan mengharapkan kehadiran kita ini menguatkan organisasi PSSI, ya, menguatkan. Mungkin yang pertama mereka juga sudah mengetahui kita suka bola, kemudian juga ya mengharapkan tentunya di posisi kita ya memudahkan kinerja PSSI dan menguatkan, itu harapan saya. Oleh sebab itu saya berpesan, Bang Yandi, kepada semua kalangan ya untuk saling membantu dan ikut berpartisipasi supaya program-program yang kita upayakan mendapatkan prestasi ini. Justru ini Pak Ketua, malam ini kita bicara supaya ada solusi ke depannya PSSI dan olahraga semakin baik. Iya, betul. Semakin baik dan semakin berkiprah untuk olahraga Bartim. Karena yang saya ketahui di anggaran KONI sendiri untuk dana pembinaan KONI itu sebesar 500 juta, tidak mungkin Pak Ketua tidak tahu. Betul. Dan itu realisasi nol. Ya. Itu realisasinya kosong, nol, 500 juta. Ya, saya sih berharap, saya ada banyak pertanyaan. Begitu misi Pak Ketua ini sangat baik dan sangat bagus.
Saya pertama tadi bertanya masalah anggaran. Saya belum bertanya masalah infrastruktur olahraga, Pak. Ya. Fasilitas olahraga sepak bola. Saat ini kendala besar yang ada di Bartim ini, mana lapangan bolanya? Di mana lapangan bolanya? Baik. Gitu Ini kan? langsung ditanggapi apa nanti dulu nih? Nanti dulu Pak ya, sebentar Pak ya. Jadi biar lebih terarah kita. Oke. Karena yang saya ketahui, ya kan, wajib yang namanya pemerintah daerah itu melakukan anggaran keolahragaan, gitu kan? Dan itu sudah menjadi tugasnya. Saya udah cek dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 kalau tidak salah ya. Tentang keolahragaan nasional, sistem keolahragaan nasional gitu kan. Nah, persoalannya sekarang carut marut persoalan KONI ini satu. Jabatan dijabat oleh Pak Bupati merangkap. Itu sudah pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005. Persoalan yang kedua, saya boleh, jika memang ini bukan kapasitas Pak Ketua sebagai Ketua PSSI, saya harap masih ada kapasitas Pak Ketua sebagai Ketua DPRD, Pak ya. Ya. Jadi kalau misalnya bicara malam ini ya memang ada terserempet terhadap kapasitas Ketua DPRD ya mau tidak mau kan kita bicara ini gitu kan. Jadi minta maaf Pak ya. Karena kalau bicara PSSI berarti kapasitas Pak Nur sebagai ketua PSSI berarti tidak bicara KONI. Tapi anggap saja kita bicara KONI, kapasitas Pak Nur adalah kapasitas sebagai ketua DPRD gitu. Karena jabatan Bapak juga jabatan dua di sini. Jadi minta maaf dulu saya malam ini. Carut marut itu akhirnya berimbas kepada perkembangan olahraga di Bartim. Saya juga buka LKPJ, program LKPJ-nya sungguh-sungguh sangat memprihatinkan untuk dinas kepemudaan olahraga ya, pariwisata ya. Iya. Sangat-sangat memprihatinkan sekali. Karena apa? Kalau kita beranjak pada persoalan yang terkait dengan penggunaan anggaran, maka kewajiban pemerintah daerah adalah membentuk dinas yang terkait dengan pelaksanaan keolahragaan di daerah. Nah, dinas yang terkait dengan pelaksanaan keolahragaan di daerah ini adalah Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga. Apabila saya melihat program-program yang dikembangkan oleh pemerintah daerah, saya sangat prihatin. Saya tidak menyalahkan bupati, seharusnya memang kepala SKPD dari dinas ini yang mumpuni harus memprogramkan seirama bukan hanya dari program pembinaan saja, tapi seirama dengan organisasi keolahragaannya. Seirama dengan induk-induk organisasi keolahragaan. Saya tidak melihat ini gitu. Yang ada di program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, kegiatan pembudayaan olahraga 9055. Saya tidak tahu nih dana yang pembudayaan ini apa di masa pandemi kemarin. Justru pembinaan KONI sendiri nol realisasi. Ini mudah-mudahan Pak Ketua bisa pertanyakan karena ini gelondongan ini. Pembinaan Perwosi Kabupaten Barito Timur 59. Cuma 3 program ini yang diurus oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Realisasinya pun nol. Mungkin ini kapasitas Pak Ketua sebagai Ketua DPRD, saya pikir sebagai kontrol sosial ini gitu kan. Nah, akhirnya berimbas kepada perkembangan olahraga di Bartim, gitu kan. Berimbas kepada perkembangan olahraga di Bartim. Pertanyaan saya akhirnya jadi 2, saya jadi ragu Pak. Masalahnya kenapa? Pertama tadi saya tanyakan dari mana sumber dananya. Kalau berharap dari KONI, di periode 2020 anggaran realisasi nol. Pembinaan KONI tidak ada, nol Pak. 0 rupiah. Nah mudah-mudahan pasca Pak Nur sebagai Ketua PSSI ini tidak terjadi di 2021. Saya juga pengen lihat perjalanan ini ke depan gitu ya kan. Yang kedua yang ingin saya tanyakan, dengan sebuah di masa pandemi ini sangat bagus sekali program pembinaan lah yang dilakukan di awal
sebelum ada kompetisi-kompetisi yang lebih besar. Justru saat inilah harus dimulai sesegera mungkin program pembinaan dari usia dini. Jangan sampai terlambat. Tapi balik kepada anggaran. Balik kepada mana lapangan kita yang bisa dipakai. Itu saja dulu pertanyaan saya, Pak. Mana lapangan kita dan dari mana sumber dananya? Baik, langsung saya tanggapi ya Bang Yandi. Ya, oke. Baik, terima kasih. Artinya saya di PSSI yang baru Bang Yandi ya, kapasitas saya sebagai PSSI, belum berbicara sebagai pemerintah ini. Ya. Jadi tugas saya adalah, leading sektor saya adalah sebagai asosiasi kabupaten PSSI. Jadi saya bertanggung jawab kepada pemerintah untuk membuktikan bahwa dengan SK yang saya terima sebagai pengurus, saya mampu menyusun program dan agenda yang terukur. Nah kemudian, ya akan saya ajukan kepada pemerintah daerah. Akan saya tawarkan, akan saya sampaikan, akan saya laporkan kepada pemerintah daerah melalui KONI. Ya, melalui KONI, ini program PSSI, ini yang saya lakukan, ini yang sudah saya rencanakan, ini yang akan kita kerjakan. Itu satu. Kemudian berkaitan dengan dana, ya tentunya pemerintah memang harus hadir, ya paling tidak ya sebagai penguat ya. Kalaupun ternyata dana-dana itu tidak mencukupi dari pemerintah, memang itulah yang terjadi Bang Yandi untuk PSSI ya, dimanapun berada. Oleh sebab itu ya, PSSI itu harus merangkul semua kalangan. Ada sponsor, ada pihak ketiga, ada pemerintah, dan sebagainya. Nah, disitulah perpaduannya. Kemudian, kalau di tingkat kabupaten, ya hampir pasti semua kabupaten pasti punya kendala karena nilai bisnisnya belum ada di PSSI kabupaten. Nah, kecuali mereka yang punya klub-klub yang punya harga jual sudah pemainnya. Kemudian dengan lapangan, Bang Yandi, memang kalau lapangan yang standar nasional, agar kita bisa menjadi tuan rumah, kita belum punya. Tetapi saya sebagai pemain bola lokalan, saya kira untuk melakukan pembinaan itu bukan alasan tidak saya laksanakan ya, saya sebagai pengurus PSSI. Jadi apalagi kelompok umur ini lapangannya pun tidak harus seukuran, tidak sama ukurannya dengan untuk yang dewasa, sehingga pembinaan ini tetap bisa kita laksanakan nanti ya. Ada beberapa lapangan. Maaf Pak Ketua. Kalau persoalan tadi hanya penguatan dari pemerintah, itu jelas tidak bersesuaian dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005. Yang menjadi kewajiban utama adalah bagaimana pemerintah itu seberdaya mungkin, ya kan, melakukan penganggaran selayaknya dan cukup kepada pembinaan olahraga yang ada di daerahnya. Makanya dibentuk dinas. Kalau begitu bubarkan saja dinas pariwisata itu, kalau memang tidak begitu berfungsi, begitu kan. Nah, yang masalah lapangan, saya pikir, nah ini tadi Pak, saya tidak persoalkan ini standar nasional atau tidak. Yang saya pertanyakan, mana lapangan kita yang bisa digunakan saat ini? Iya. Baik. Untuk PSSI, saya sudah menyurati pemerintah daerah melalui Disbud Parpora untuk meminta izin menggunakan stadion yang ada di arah Magantis itu ya. Kemarin sudah dibersihkan sama kawan-kawan dan beberapa hari sudah dipakai. Kemudian untuk melakukan pembinaan, kita walaupun tidak standar Bang Yandi, tapi cukup lah ya, saya sudah sampaikan cukup lah untuk bisa kita gunakan. Contoh seperti lapangan di Desa Lebo, Ampah, kemudian lapangan di Desa Sibung dan Tangkum, kemudian di Bentot. Ya, Kecamatan Batang. Karena persoalannya lapangan itulah yang saya persoalkan, Pak. Iya, Pak. Ya. Bung Yandi, jadi sebentar Bung Jos. Nah, jadi apa yang dikatakan Pak Ketua itu sudah betul. Kita punya lapangan di Sibung, ya kan? Kemudian kita punya lapangan di Lebo. Kita punya lapangan di Runggu Raya, kita punya lapangan di Bentot. Yang jadi persoalan, sebagai pelatihan yang baik, kita akan gunakan lapangan ini. Tapi persoalannya lapangan ini kemarin adalah berbatu. Iya, betul. Ini ada SMS yang masuk. Ya kan? Iya. Lapangan ini berbatu. Nah, ini menjadi kendala besar buat PSSI, karena Pak Nur sebagai ketua itu bukan hanya sebagai ketua PSSI Tamiang, ketua PSSI Bartim. Ya.
di mana beliau ini membawahi semua dan membina semua yang ada di Barti, bukan hanya di kota Tamiang Layang, tapi di seluruh kecamatan bahkan desa. Ya. Persoalan sekarang ini ada dua yang menjadi tugas dan PR ketua DPRD, ketua PSSI yang ada sekarang ini. Satu adalah masalah dana, bercermin dari penganggaran yang tidak realisasinya tahun anggaran 2020 nol. Yang kedua, fasilitas olahraga sepak bola itu sendiri. Itu bukan PR yang ringan, Bung Jos. Bukan PR yang ringan itu. Iya. Itu sangat berat itu. Iya kan? Oke. Membina anak-anak di lapangan berbatu bukan hanya akan menggiring pada persoalan mereka. Ini tidak bisa menanggung keselamatan mereka terhadap resiko yang mereka tanggung gitu. Ya kan? Oke. Nah, ini yang kemarin kita teriakkan, ini lapangan yang kemarin yang bisa digunakan di awalnya tidak bisa digunakan lagi, sekian banyak lapangan karena persoalan proyeknya gitu loh. Iya, betul. Salah ini. Salah apa ya? Salah rap itu saya pikir. Iya. Itu lebih ke salah rap gitu kan. Nah, ini PR yang luar biasa, bukan jangan dianggap remeh loh ini loh ya kan. Tapi dengan ibarat, mudah-mudahan dengan kepiawaian ketua sekarang, ini semua persoalan PR ini bisa dibereskan semua. Itu yang kami harapkan gitu loh. Tapi juga jangan dianggap remeh gitu loh. Begitu Pak Ketua. Oke, Pak Ketua, ditahan dulu Pak, ada SMS yang masuk ya. Nanti yang ada hubungannya dengan bola, lapangan bola ya. Bisa ditahan Pak ya. Oke, dari 10.22 dari Bung Ali di Lebu. Bang Jos, mohon maaf dan salam untuk Pak Ketua, salam olahraga. Lapangan bola di Jalan Lebu tidak bisa untuk main bola Pak, hanya bisa untuk miara kambing. Kemudian di 9122 dari Jalan Runggu. Pak, mohon lapangan yang ada di Simpang Runggu diperhatikan. Ini banyak batu nggak bisa dipakai. Yang bisa hanya untuk main gestrik, ya, main gestrik batu Pak mungkin ya. Dari 0 ya Pak 0031 untuk Mawardi di Mangkarap. Lapangan bola di Mangkarap mangkrak Pak, nggak bisa dipakai. Mohon dicermati, asal jangan ngomong. Ini gimana Pak Ketua? Mohon dibalas. Baik, terima kasih. Minimal itu faktanya. Baik. Ya, kalau di Lebo memang kemarin kurang maksimal Pak ya dalam pemeliharaan yang diharapkan. Memang banyak batunya tapi tidak bisa dipakai, itu saya kira statement yang kurang benar juga, karena beberapa waktu ini saya sudah beberapa kali main di situ dan ini sudah dipotong sama kawan-kawan. Kemudian beberapa hari ke depan nih sampai semingguan full nih kan mereka persahabatan terus, ada sparring terus, artinya bisa dipakai, tidak masalah. Kemudian kalau yang di Runggu Raya informasinya demikian, tapi saya belum sempat cek. Memang agenda kita dengan Askap Kabupaten, kita akan menginventarisir berapa lapangan sih yang mungkin layak lah buat digunakan dalam kita melakukan pembinaan. Seperti itu Pak Jain. Kalau di Tangkum bagus, di Sibung bagus, dan tahun ini di Sibung ada pelebaran lapangan ya, walaupun tetap tidak masuk standar, tapi mudah-mudahan memberikan rasa nyaman lah buat kita untuk melakukan pembinaan buat anak-anak. Kemudian di Bentot sama di mana itu ada dua kan? Mangkarap itu. Di Mangkarap itu cukup bagus Pak Jaing. Yang di Mangkarap hanya agak miring dan juga rumputnya yang belum tumbuh rata sehingga tanah-tanah dan beberapa batuan tuh masih terlihat. Tapi kalau yang di Bentot bagus Pak Jaing, cukup bagus lah kelas-kelas kita. Oke, jadi satu lagi terakhir Pak. Iya. Aja Pak. Setelah kita melihat kendala di anggaran, kemudian kinerja dinasnya, kemudian mengenai sarana olahraganya, apa langkah-langkah Pak Nur sebagai Ketua DPRD ke depannya memperbaiki PR ini Pak? Ini ke Ketua DPR-nya, bukan ke PSSI ya? Betul sekali. Baik, saya jawab Pak Jaing. Yang pertama dari realisasi untuk PSSI tahun kemarin 0 Pak Jaing ya. Ya tentu saja, ya pasti 0 Pak Jaing, karena tidak ada kegiatan yang dilaksanakan. Jadi harusnya masing-masing cabur itu
mengajukan, menyusun program dan mengajukan proposal apa kegiatan yang harus dilakukan, kan itu satu. Sehingga Disbud Parpora sebagai dinas yang melekat pagunya di situ mengetahui dan bisa menginventarisir cabur apa yang aktif dan bisa mendapatkan uang pembinaan. Berarti dinas ini gagal, Pak ya? Ya, berarti kemudian dinas ini gagal ya? Ya, artinya Pak Jaing, saya juga tidak bisa seperti itu. Artinya keaktifan cabur sendiri, Pak Jaing. Ya, keaktifan cabur sendiri seperti apa. Kemudian masa pandemi lagi kemarin karena itu. Ya, dan artinya setelah kita lihat bahwa ada anggaran 500 juta berdiam di sini, yang harusnya ini adalah menjadi tupoksinya melakukan pembinaan, ya kan? Pembinaan itu tidak mesti harus kompetisi. Pembinaan tidak harus kompetisi karena masa pandemi, ya kan? Ya, artinya saya melihat anggaran ini tidak bergerak. Yang dianggarkan yang ada melekat pada dinas kepemudaan dan olahraga, berarti saya bisa simpulkan dinas ini gagal. Nah, kalau saya sebagai PSSI yang baru, ya melihat dan mempelajari kesulitan kawan-kawan yang terdahulu, artinya saya tidak menyalahkan pengurus-pengurus terdahulu ataupun mencari kelemahan-kelemahan, tidak seperti itu. Saya kumpulkan semuanya, kita berkomunikasi, membuka komunikasi, membangun komunikasi, supaya kesulitan-kesulitan yang kemarin terjadi itu tidak terjadi lagi di masa sekarang. Nah, sehingga kemarin rapat koordinasi dan konsolidasi itu adalah dalam upaya memantapkan program. Nah, setelah programnya mantap, akan saya laporkan kepada Disbud Parpora berikut dengan kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan untuk kegiatan itu. Masalah nanti Disbud Parpora ternyata tidak memenuhi dari permintaan yang kami ajukan, ya kita akan berupaya dengan cara lain nanti Bang Yandi, ya dengan cara merangkul kawan-kawan dari semua kalangan lah untuk mensukseskan. Karena untuk tingkat PSSI pusat pun saya lihat seperti itu gitu. Kalau tidak ada para investor, tidak ada pihak ketiga yang menguatkan, ya tidak akan berjalan, apalagi kalau cuma mengharapkan pemerintah. Demikian Bang Yandi. Artinya pemerintahnya sudah ada anggarannya di sini nih, di Dispora ini ya, di Dinas Kepemudaan dan Olahraga nih, 500 juta. Tidak bergerak, no realisasi. Ya kan? Sebagai pembina keolahragaan di daerah, mewakili pemerintah, membantu kepala daerah, ya kan? Harusnya memang dilakukan pembinaan yang apabila masa pandemi tidak bisa dilakukan kompetisi, tapi pembinaan yang seperti yang diusulkan oleh Pak Ketua, Pak Nur, ya kan? Dalam rangka supaya ke depannya untuk bibit-bibit Bartim ke depan ini bisa bergerak, kita meraihnya dengan baik untuk meraih prestasi ke depan. Berarti kan dinas ini gagal, saya bilang, melakukan kegiatan-kegiatan itu. Saya tidak mengerti Bang Yandi berkaitan dengan cabur-cabur ya. Bisa bukan. Dinas ini Pak, dinas baik. Karena duitnya ada di sini Pak. Iya, artinya artinya dinas ini tupoksinya memang melakukan pembinaan, membantu kepala daerah untuk kemajuan olahraga Bartim. Jika masa pandemi ini memang tidak dimungkinkan untuk kompetisi, nah seperti yang kata Pak Nur Sulistyo tadi, ini masa pandemi kita lakukan pembinaan dalam bentuk begini. Seharusnya kan dinas ini yang merapatkan barisan. Betul. Nah, untuk cabur-cabur yang lain, saya tidak mengerti Bang Yandi berkaitan dengan teknis kerja mereka ya, seperti apa, apakah di masa pandemi harus seperti apa. Tapi kalau untuk PSSI sendiri, saya sudah beberapa kali minta pengarahan dan juga masukan dari provinsi semenjak saya ditetapkan sebagai Askap Kabupaten, walaupun belum terima SK itu sudah 2-3 kali saya berkunjung ke sana dan juga bersilaturahmi ke Banjarmasin, ya ke Banjarmasin. Ternyata mereka 2020 kemarin pun pembinaan mereka berjalan. Artinya kompetisi mandek, tapi pembinaan terus jalan. Pembinaan terus jalan dengan cara mengadakan trofeo-trofeo, kemudian mengadakan sparring-sparring tanpa penonton. Hanya saja Bang Yandi memang prasarana itu sangat penting Bang Yandi. Jika di tempat kita di masa pandemi kemarin kita adakan sparring, ya tentunya penonton tetap akan membludak, sedangkan di kawan-kawan di Banjarbaru itu
Itu teknis Pak ya. Iya, Betul, betul. itu teknis. Tapi Nah. yang saya tangkap pembinaan itu terus jalan. Pembinaan terus jalan karena Nah. prasarana juga mendukung Bang Yandi. Yang Ya. boleh saya ceritakan tadi, mereka punya lapangan yang tertutup. Nah, sehingga ketika memang akan dilaksanakan tanpa penonton, ya mereka tinggal tutup dan tidak dibuka. Cuma pemain dan official saja yang hadir. Nah, itulah salah satu kemudahan memang. Nah, sehingga kemarin untuk Bartim sendiri, kami juga perlu meminta izin kemarin dari Disub Perpora yang stadion yang walaupun belum rampung ya, tapi untuk lapangan bolanya kan sudah bisa dipakai dan jaring-jaringnya kemarin sudah dipasang sama kawan-kawan. Nah, itu pertama agak jauh ke dalam, yang kedua ada kandangnya juga. Nah, sehingga itulah kemudahan kami nanti kalau ternyata sudah bisa kami laksanakan untuk pembinaan ini. Kalau perlu kami sparring-sparring dengan kawan-kawan membina masing-masing klub ya. Ada kurang lebih ada 16 klub kemarin yang sudah terdaftar, tervalidasi oleh Askap Kabupaten. Nah, saat kami melakukan pembinaan nanti dari kelompok umur dan sebagainya, nah di situ kami akan menjaring kembali klub-klub yang legal menurut Askap. Betul. Jadi intinya saya menangkap pembicaraan dari Pak Ketua, baik apakah itu Pak Nur Ketua PSSI atau Ketua DPRD, bahwa dari kunjungan-kunjungan Pak Nur ke daerah lain, pembinaan tetap jalan. Walaupun itu sebenarnya harus didukung oleh sarana. Tapi sarana sederhana juga tidak boleh harus menghentikan pembinaan ini. Kan begitu. Tapi dengan teknis itu aturan teknis. Artinya saya sudah bisa menangkap, Pak. Memang dinas ini gagal menjalankan program apa yang dibebankan kepadanya. Itu faktanya. Demikian, Bung Jos. Oke, baik. Terima kasih. Pak Nur ditahan dulu. Ibu Juwita, halo Ibu. Dari masyarakat sendiri seperti apa? Mungkin ada yang ditanyakan dengan Pak Nur. Ya baik, selamat malam Pak Ketua DPRD sekaligus Ketua PSSI ini. Selamat malam juga. Selamat malam juga Bang Yandi. Iya. Saya ikut mengapresiasi sekali ya niat mulianya Pak Ketua PSSI yang mana saya dengar tadi baru 7 hari ya di SK-kan sebagai Ketua PSSI di Barito Timur. Ada banyak kendala atau hal-hal yang masih belum lancarnya, yaitu program kegiatan-kegiatan di bidang keolahragaan khususnya di sepak bola. Saya sangat mengapresiasi ini. Pertama tadi langkah awal Bapak tadi pertama tentang penganggaran, Bapak bilang tadi belum adanya sentuhan-sentuhan dari pemerintah daerah, mungkin Bapak sudah melakukan yaitu seperti patungan ya Pak ya, dan itu sudah sangat bagus sekali menurut saya untuk kelancaran yang mana tadi bahasanya melakukan awalnya itu yaitu sebagai pembinaan untuk pemuda remaja yang berkisar usia 13, 14, 15 tahun. Nah sebenarnya benar Barito Timur itu memang kalau saya lihat, karena saya juga termasuk salah satu penggemar olahraga walaupun saya bidangnya di volleyball dan tenis meja, tapi Barito Timur itu kalau memang benar-benar dibina banyak potensi artinya bisa melahirkan pemain-pemain yang handal, saya kira itu. Cuman yaitu tadi kita terkendala dengan sarana dan prasarana. Namun kalau toh ada niat seperti yang Bapak sampaikan tadi, insya Allah saya yakin dan percaya bahwa akan nantinya kelak melahirkan pemuda-pemuda yang handal di Barito Timur. Untuk lapangan-lapangan itu ya kalau memang bisa diusahakan untuk minimal tidak sampai seperti standar nasional lah, artinya mendekati standar itu ya, kalau memang bisa itu salah satu dari lapangan-lapangan kayak Lebo, Tangkum, Bentut, Mangkarap, dan Runggu Raya dan lain-lainnya ya, kalau memang itu ya sedikit demi sedikit itu dibenahi untuk tempat anak-anak atau pemuda remaja itu latihan. Sekalipun mereka tidak harus
lomba ataupun pertandingan yang seperti sebelum pandemi. Mereka bisa sparring dengan masih mengikuti protokol kesehatan itu ya. Harapan saya program-program yang sudah dirilis oleh Pak Ketua PSSI ini, harapan saya ini benar-benar terwujud dan terlaksana nanti. Mari kita gaungkan semaksimal mungkin buat Barito Timur itu. Jadi pandemi itu jangan membunuh, artinya jangan menutup untuk pemuda remaja itu untuk melahirkan potensi-potensi di bidang olahraga sepak bola. Jadi itu, dan juga ya kalau bisa melalui dinas instansi terkait. Ya kalau memang saya dengar tadi ada anggaran-anggaran melalui program yang sudah dibuat oleh Ketua PSSI dan kawan-kawan, mungkin itu nanti cepat direalisasi atau dianggarkanlah untuk pembinaan dan menunjang sarana dan prasarana itu. Jadi mungkin itu harapan dari saya selaku masyarakat Barito Timur yang juga pencinta olahraga. Sepak bola. Jadi itu saja. Baik. Doa restu Pak dari saya khusus buat Ketua PSSI dan kawan-kawan. Oke, Pak. Sukses selalu Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Juwita. Bisa ditanggapi Pak sebelum. Oke, Pak. Baik, terima kasih Ibu Juwita sudah menyampaikan dukungan dan juga pendapat beliau. Sepakat ya, memang untuk olahraga ini perlu kerjasama semua kalangan, semua pihak, Bang Jos. Ya, semua pihak, karena olahraga di Bartim ini pertama ya berdasarkan hobi, yang kedua juga belum memberikan penghasilan sebagaimana atlet-atlet di daerah lain. Nah, sebagaimana olahragawan di luar sana ya, di kota-kota besar. Nah, sehingga ini sebatas hobi sementara ini. Oleh sebab itu perlu kerjasama semua pihak. Kita pelan-pelan agar atlet-atlet ini bisa berprestasi sehingga bisa mengharumkan daerah dan juga meringankan dan memudahkan mereka lah dalam segi ekonomi juga. Nah, kemudian yang kedua, perlu juga pembinaan dari pengurus, program-program yang tepat, kemudian juga dari dinas terkait. Yang paling penting adalah kesungguhan dan tanggung jawab dari pengurus organisasi, si pengurus cabur, untuk mendapatkan rasa cinta masyarakat dan juga perhatian masyarakat, sehingga mereka bisa memberikan support dan dukungan. Nah, ini. Kalau sepak bola ini kan olahraga merakyat sebenarnya. Tanpa kita urusi, tanpa kita kelola, sebenarnya bola sudah di mana-mana, hampir setiap hari ada di mana-mana ya. Ini juga di Desa Malintut sudah punya lapangan baru, pihak desa yang mengadakan. Nah, sehingga dengan adanya PSS ini sebenarnya kalau kita punya program yang terukur, membuka komunikasi dengan kawan-kawan klub-klub, mudah-mudahan tidak sulit, walaupun tidak mudah, Bang Jos, mudah-mudahan tidak sulit ya. Mudah-mudahan tidak sampai tidak bisa dilakukan, tidak seperti itu, karena klub-klub sudah biasa menyelenggarakan sepak bola hampir setiap hari di mana-mana. Hanya saja karena ini pandemi sehingga tarkam-tarkam itu tidak kita laksanakan. Kurang lebihnya sementara seperti itu, Bang Jos. Oke, baik. Pak Nur Sule, terkait dengan olahraga yang akan dikembangkan di Barito Timur dan saat ini memang sudah merayat sepak bola ini, yaitu nantinya akan terjadi lagi permasalahan kendala anggaran Pak. Ini karena Barito Timur ini sudah klasik, kalau permasalahan anggaran pasti akan mengalami kendala-kendala seperti itu. Trik apa yang Bapak lakukan ke depan supaya ini betul-betul anggaran ini bisa lancar dan sesuai dengan program yang Bapak programkan. Silakan. Baik, ini sebenarnya strategi ya, Bang Jos ya. Yeah. Tapi ya ini momen yang penting untuk saya sampaikan. Jadi Bang Jos, memang kita harus membuka komunikasi dan mendapatkan dukungan dari semua kalangan seperti disampaikan di awal tadi ya. Sementara strategi saya adalah kami rapat koordinasi dan konsolidasi, sering-sering koordinasi dan konsolidasi lah dengan kawan-kawan ASKAP, karena kawan-kawan ASKAP itu sudah memuat beberapa kalangan di situ, dan yakinlah kalau semua bekerja secara maksimal,
itu akan terbuka jalan. Kita bisa berkomunikasi dengan pihak manapun ya untuk meminta support dan juga dukungan. Kemudian yang kedua, kita susun program berikut dengan segala biaya dan juga kebutuhan yang diperlukan. Kita sampaikanlah kepada pemerintah daerah. Nah, jika nanti ternyata tidak mencukupi yang dibantukan oleh pemerintah daerah, nah disitulah perlunya kita konsolidasi dan koordinasi dengan kawan-kawan tadi. Nah, kita cobalah agar kendala biaya ini tidak mempengaruhi program yang kita laksanakan. Nah, seperti itu, Bang Jos. Oke, baik, terima kasih. Bung Jadi, sebelum Pak Nur meninggalkan kita, Pak, silakan ada pertanyaan yang terakhir. Tidak ada lagi pertanyaan, sudah cukup. Cuma saya ingin mengulang saja, Bung Jos. Iya. Tentang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, di mana pemerintah daerah itu punya tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan, serta melaksanakan standarisasi bidang keolahragaan di daerah. Itu tugas pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah itu kemudian mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah. Nah, dalam melaksanakan tugas itulah pemerintah kemudian membentuk sebuah dinas yang menangani bidang keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu dulu yang menjadi yang harus kita garis bawahi. Bagaimana dengan pendanaan keolahragaan? Kan begitu pertanyaannya. Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab. Nah, saya pikir ini kan harus dibuka nih ya. Itu semua kita ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kalau itu di daerah ya, pemerintah pusat dan masyarakat. Betul apa yang dikatakan Ketua PSSI, gitu kan? Namun pemerintah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, di mana sumber pendapatan olahraga ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan dan keberlanjutan. Kecukupan dan keberlanjutan, begini loh. Dana itu anggaran cukup, oke, bila tidak cukup disiasati dengan bagaimana dari donatur lain, dari masyarakat, atau kerjasama dalam bentuk lain. Tapi ini juga bukan hanya bicara cukup, bagaimana keberlanjutannya? Bagaimana keberlanjutannya? Kan begitu. Jangan sampai misalkan sudah dibina, anggarannya habis, selesai. Besok nggak ada prestasi lagi besok. Karena olahraga ini menyehatkan masyarakat. Masyarakat sehat berarti maju pembangunan. Berarti terwujudnya Bartim sehat itu juga terlaksana. Salah satu mewujudkan Bartim sehat itu, sadar atau tidak disadari, melalui pembinaan olahraga yang maksimal. Bukan hanya bidang kesehatan saja yang untuk mewujudkan Bartim sehat itu. Terkadang salah kaprah orang-orang. Makanya saya bilang, Dinas Kepemudaan Olahraga Bartim gagal. Terlihat dari program yang ada di LKPJ. Tidak mampu. Kita harus jujur mengatakan terbuka saja. Dia paham nggak tentang masalah olahraga yang menjadi urusannya. Kan begitu. Nah, mudah-mudahan dengan visi dan misi PSSI yang baru yang terbentuk ini, dengan melakukan pembinaan di masa pandemi, dia tidak kejar prestasi, pembinaan dulu. Buat nanti ke depannya, agar setelah masa pandemi berakhir, kita sudah siap membawa nama daerah Bartim, menyehatkan masyarakat Bartim. Tapi jika tidak didukung dengan komitmen dari pemerintah daerah, ini PR yang berat bagi cabur-cabur olahraga. Sangat berat. Jangan-jangan nanti cabur-cabur olahraga ketua-ketuanya pada sakit memikirkan PR ini. Tidak mudah ini saya bilang. Ya kan? Nah, makanya bukan hanya persoalan cukup saja, persoalan anggaran ini, tapi keberlanjutannya juga harus dipikirkan. Nah, kenapa dimuat oleh pembentuk undang-undang di dalam pasal 40?
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, pengurus Komite Olahraga Nasional, Komite Olahraga Provinsi, dan kabupaten kota juga itu bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik. Ini yang tidak boleh untuk ketua KONI, saya bilang dari awal. Sekarang apa sanksinya? Apabila ini misalkan ada sanksi gitu loh. Jika terjadi pelanggaran seperti ini kan di kita misalnya bantuan anggaran bisa dibekukan gitu kan. Kepengurusan dan kegiatan-kegiatan kompetisi, misalnya Pak Ketua nanti mau punya program nih kompetisi yang kedepannya bagus nih, itu akan dibuktikan bila ketahuan gitu kan. Nah sekarang bagaimana bentuk pertanggungjawaban jika memang ini harus di ini kan di apa namanya di ada anggarannya untuk dilaksanakan. Harus secara periodik, buka PP nomor 18 tahun 2007. Penggunaan dana keolahragaan wajib dipertanggungjawabkan secara periodik. Saya tanyakan sekarang kapan secara periodik pertanggungjawaban itu terus dilakukan. Nah mudah-mudahan dengan munculnya dari DPRD menjadi pengurus PSSI ini bukan hanya sekedar memajukan olahraga sepak bola saja, tapi juga akan berpengaruh kepada olahraga-olahraga lain, di mana olahraga lain juga membutuhkan pembinaan yang sama. Di mana mereka juga harus diayomi, dibina secara berkeadilan. Dampak dari DPRD ikut serta terlibat dalam apa namanya pembinaan di PSSI ini, saya berharap memberikan dampak positif bagi cabur-cabur yang lain juga, terutama persoalan anggaran. Apabila memang dikatakan, oh kami tidak gagal Pak, dinas kami, coba lihat program Anda di LKPJ. Coba lihat, anggaran Anda nol. Kan begitu. Kita mengemukakan, kita berpendapat, boleh dong. Sekarang kalau ini bukan gagal, apa namanya? Nah, itu yang maksud saya. Jadi saya tidak ada pertanyaan lagi buat Ketua. Itu pendapat saya, ya kan? Bahwa PR Pak Ketua, itu bukan hanya PR sebagai Ketua PSSI. Tapi juga PR untuk cabur-cabur yang lain, untuk memberikan keadilan, untuk memberikan pengayoman, untuk memberikan rasa bahwa olahraga bartim bisa bangkit, untuk memberikan semangat. Itulah yang dibutuhkan. Demikian, Bung Jos. Oke, baik, terima kasih. Dari 6991, tolong olahraga jangan dijadikan sarang pencitraan saja, Sekarang sudah kada payau lagi katanya. Oke. Pak Ketua, sebelum kita berpisah Pak, ada waktu 2 menit untuk Anda, silakan. Baik, terima kasih Bang Yandi, Ibu Juwita dan Bang Jos yang sudah memberikan kesempatan untuk talkshow pada malam hari ini. Jadi pada kesempatan kali ini memang sebagai lembaga DPRD saya menyadari dan melihat bahwa anggaran untuk pembinaan olahraga yang teranggarkan di organisasi KONI itu masih minim dengan 500 juta per tahun. Untuk cabur-cabur yang dibina saya kira belumlah sesuai dengan pagu yang seharusnya. Tapi meskipun demikian, saya dari organisasi ASKAP PSSI Kabupaten Timur memohon doa restu dan juga dukungan kepada seluruh kalangan semua masyarakat Brebes Timur agar saya bisa memperlihatkan dan juga memberikan kegiatan yang nyata, pembinaan yang berkelanjutan agar ke depan itu memudahkan kita semua untuk mendorong pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan kepada cabur-cabur yang ada. Oleh sebab itu, mari bersama-sama saya minta support, doa restu dan dukungan untuk olahraga PSSI yang pasti olahraga yang sekarang saya bawa bersama-sama dengan kawan-kawan agar setidaknya saya mampu melaksanakan dengan baik, kemudian mampu memperlihatkan dan membuktikan kepada pemerintah dan masyarakat Brebes Timur bahwa PSSI punya kegiatan pembinaan. Syukur-syukur kita bisa meraih prestasi. Tapi di tahap awal ini target kita adalah kita bisa mengikuti semua event nasional
baik tingkat provinsi sampai yang Liga 3 tadi itu. Kemudian yang kedua juga nih Bang Yandi nih, ya atas nama PSSI nih, karena ini cabur kami nih, minta doa restu lah buat masyarakat Bertimur, kawan-kawan semua yang cinta bola. Malam Kami ini doakan nah, Ketua. malam ini kualifikasi nih Piala Dunia nih. Indonesia lawan Vietnam, mudah-mudahan menang. Itu semangat buat kami. Amin. Nah, itu kita kalau tidak berhalangan sama-sama nonton kita nih jam 12 kurang 5 menit. Nah, itu kemudian juga kerjasama, dukungan itu yang paling penting, dan saya sebagai ketua ASKAP PSSI selalu membuka komunikasi, memudahkan komunikasi agar ya terbangun komunikasi yang nyaman bagi kita semua, sehingga ya ditanggung sendiri tentu tidak bisa, apalagi di sela-sela kesibukan saya tanggung jawab sebagai ketua DPRD ini tidak mungkin saya mengurusi sendiri ya. Kehadiran saya ini mudah-mudahan menguatkan kawan-kawan. Ada kurang lebih 50 kawan-kawan yang tergabung dalam ASKAP Kabupaten ini yang terdiri semua kalangan. Nah, itu mudah motivasi dan semangat buat kawan-kawan semua untuk melaksanakan tugas sampai dengan 2005. Tidak sebatas melaksanakan tugas, tapi mampu meningkatkan dan menjaga serta melaksanakan program yang sudah kami sepakati dan sudah kami tetapkan. Demikian Bang Yandi, Bang Jos, dan juga Ibu Vita dan seluruh pendengar di Kabupaten Bertimur. Oke, baik. Terima kasih Pak Nursli atas hadirnya di acara ini Pak Nursli, dan juga atas waktunya. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Sampai jumpa Pak Nursli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan untuk rekan-rekan yang masih di sini nanti bisa masih tetap di sini, dan sesaat lagi kita akan kembali. Inilah Radio Monika Surya FM dipancar luaskan dari Jalan Ayani kilometer 5,2 Pembataan Tamyang Layang. Inilah Radio Monika Surya FM dipancar luaskan dari Jalan Ayani kilometer 5,2 Pembataan Tamyang Layang. Inilah Radio Monika Surya FM dipancar luaskan dari Jalan Ayani kilometer 5,2 Pembataan Tamyang Layang. Oke, baik, masih bersama Bung Jos Bimasina di malam hari ini, dan oke, untuk rekan-rekan mungkin ada yang mau gabung, silahkan di 0813 4911 7711 dan 0853 4833 7793. Bung Yandi, mungkin ada kesimpulan yang bisa kita ambil pada malam hari ini, yaitu terkait dengan apa yang kita bincangkan. Silakan, ada waktu untuk Anda. Halo. Ya, silakan Bung Yandi. Closing statement ya. Iya, iya. Dari hasil pembicaraan dengan Ketua PSSI, ada PR besar yang harus diantisipasi ke depan ini oleh PSSI itu sendiri. Satu, itu adalah anggaran. Yang kedua adalah sarana olahraga. Anggaran, kita bercermin dari LKPJ 2020, di mana ada anggaran pembinaan 500 juta, itu realisasinya 0. Kalau mereka beralasan, ya kan, beralasan bahwa ini masa pandemi, loh ini pembinaan kok. Di daerah lain pembinaan tetap jalan, yang namanya olahraga tetap jalan. Olahraga bukan hanya PSSI kan, olahraga bukan hanya bulu tangkis, olahraga bukan hanya yang lain-lain. Cermin dari tidak jalannya pembinaan itu tentu menghambat dari kesehatan masyarakat itu sendiri. Itu menghambat rasa semangat, karena olahraga itu adalah membangkitkan semangat kedaerahan, semangat nasional. Dengan tidak jalannya pembinaan, itu jelas menimbulkan kotak-kotak dan ruang-ruang yang tersekat-sekat, karena olahraga adalah alat pemersatu. PR yang sangat berat ke depannya. Yang kedua,
sarana prasarana olahraga. Ada banyak lapangan. Tapi sebagai akibat dan dampak dari yang kata mereka maintenance itu nanti setelah selesai pekerjaan dan beres pekerjaan itu, gitu kan. Itu batu kok banyak. Kan begitu. Artinya banyak lapangan yang pengolahan di awal, pembuatannya di awal tidak sesuai dengan standar. Anggarannya mungkin standar. Tapi hebatnya ini kan terbiarkan. Semua ini kan terbiarkan. Itu hebatnya gitu kan. Yang ketiga, bagaimanapun juga saatnya KONI menyelenggarakan yang namanya musyawarah luar biasa untuk kepengurusan yang lebih profesional. Karena jabatan ketua KONI itu tidak diperkenankan untuk jabatan rangkap kepala daerah. Kemudian KONI juga melakukan yang namanya pembenahan dan penataan, di mana dalam setiap kepengurusan itu harus ada tanggung jawab keuangan secara periodik. Secara periodik. Kenapa jadi dibutuhkan tanggung jawab keuangan secara periodik? Hal ini untuk evaluasi sudah sejauh mana pelaksanaan olahraga di daerah kita. Bagaimana anggarannya, apa kendalanya. Tapi kalau ini tidak pernah dilakukan, bagaimana bisa melakukan evaluasi itu? Bagaimana bisa melakukan pembenahan ke depan? Dan yang keempat lebih parah, saya melihat. Yang megang dinas pemuda dan olahraga, saya bilang, gagal. Tidak mampu melakukan pembinaan ini. Anggarannya realisasinya nol. Saya sangat menyayangkan. Saya sudah ungkapkan tadi aturan mainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005, berdasarkan PP Nomor 16 2007, berdasarkan PP Nomor 18 tahun 2007. Saya lihat LKPJ. Siapapun yang pegang ini saya tidak kenal. Anda gagal. Anda tidak layak untuk dipertahankan. Kita berharap ke depannya dengan terlibatnya orang-orang di PRD, kepengurusan di PRD, di PSSI, itu bukan hanya membawa pengaruh baik untuk PSSI saja, tapi juga untuk olahraga yang lain, cabang olahraga yang lain. Karena bagaimanapun DPRD punya kekuatan untuk itu. Yang penting jangan memperlemah diri sendiri sebagai DPRD. Dengan kekuatan itu, dia bisa melakukan langkah-langkah pengayoman, pembinaan, bahkan keadilan untuk cabur-cabur yang lain. Untuk apa kita berdiri di sini jika bukan untuk bakti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Okay. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Harus. Oke, baik, terima kasih Bu Juwita, terima kasih Bu Nyadi.